Ya, terima kasih adik-adik sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang sudah menyampaikan aspirasi. Aspirasi dari mana nih? Solidaritas. Kita bangga kalau kalian seperti begini. Kita bilang pemerintah ini tidak alergi dikritik, tapi jangan memfitnah, ya kan? Dari awal masyarakat terus bilang, saya mau dikritik, kita mau berbagi, tetapi jangan difitnah. Bisa? Kalau 10 tahun kabupaten ini terbengkalai, kalian aktivis ini ada, kita rasa kabupaten ini maju. Kita rasa kabupaten ini maju. Pasti maju. Kalau ada orang Aru yang peduli terhadap negerinya. 10 tahun terbengkalai infrastruktur daerah ini. Kemiskinan daerah ini bertambah. Pengangguran bertambah. Tidak ada satu orang pun yang berteriak tentang Aru. Bisa? Bagus. Yang kita bilang kemarin, nanti pemerintahan beta ini pasti setiap hari orang demo. Ternyata benar. Ternyata benar bahwa setiap hari pasti orang demo. Karena apa? Kalian bukan dari hati kalian. Demo kalian itu bukan dari hati kalian sebagai anak negeri ini. Demo kalian adalah demo titipan dari orang-orang. Dan akan saya buktikan kepada orang-orang yang ditunggu. Menghentikan aktivitas pemengkoran terhadap pasar aset daerah. Kalian tahu apa yang sebenarnya di pikiran kita pemerintah daerah membongkar aset? Tahu tidak? Tujuannya apa? Bagaimana kau mau tahu di humas protokol yang saya Nah, itulah. Itu perencanaannya ada di kita. Bukan di pinggir jalan, lalu kita harus menerangkan semua. Saya bongkar ini untuk tujuannya ini. Itu tidak perlu. Masyarakat demokrasi memilih kita, mempercayakan kita untuk membangun negeri ini. Mempercayakan itu. Dan hak itu ada di kita. Jadi kalau kita bongkar-bongkar itu, bukan bongkar tanpa alasan. Kita bongkar untuk memperbaiki negeri ini. Yang semeraut tadi, yang tidak teratur tadi, menjadi teratur. Supaya semua orang mempunyai hak di kabupaten ini dengan baik. Punya kualitas hidup yang baik. Hidup 10 tahun ketidakaturan. Terbelakang, terbengkalai. Di pasar sana itu kasihan orang-orang. Mau jualan, kamu lihat saudara-saudaramu berjual di pinggir jalan. Itu bagus. Tidak bagus bagi negeri ini. Kita dianggap tidak ada pemerintahan negeri ini. Pasar disediakan untuk orang berjualan supaya teratur, supaya kota kita ini bagus. Bukan membela hal yang salah, lalu kasih terbengkalai saja begitu. Di sebelah timur itu bukan harus membangun pasar lagi, karena membangun pasar itu ada persyaratannya, ada mekanismenya. Kita harus menghitung tentang jumlah orang yang berbelanja, jangka pasar itu dan jangkauan pasar dari pasar itu berapa meter, supaya efektif efisien itu dikedepankan. Kalau kita bangun pasar di sebelah timur lagi, pasar barat akan macet. Itu namanya pemborosan daerah dan tidak efektif. Jadi bisa dipahami ya, bisa dipahami. Bongkar itu tidak pakai uang negara. Uang negara tidak keluar dari situ. Itu uang pribadi. Coba cek, ada uang negara keluar tidak? Tidak ada uang negara keluar di situ. Uang pribadi. Yang berikut, tidak melakukan penarikan aset
melainkan mendorong proses penyelidikan penggunaan hibah PSDKU. Aset yang mana yang ditarik? SDKU. SDKU, Pak. Perumahan rakyat. Itu aset Pemda. Pemda belum hibahkan kepada PSDKU, belum. Kamu tahu tidak? Hibah Pemda setiap tahun berapa untuk PSDKU? 10 miliar. 10 miliar ini buat apa? Uang daerah. Sebanyak 9 tahun 82 miliar uang daerah ini dikucurkan untuk hibah PSDKU. Manfaat apa bagi daerah dan anak-anak kita? Manfaat apa? Kalian harus bisa mengerti bahwa 10 miliar itu kita bisa membiayai anak ARU 2.000 orang beasiswa kepada 2.000 anak. Kalau hibah itu kita lepaskan. Kita mendukung PSDKU untuk kelancaran pendidikan di ARU, tetapi bukan sebesar begitu biayanya. Bangunan kita punya, anak mahasiswa kita belajar, bayar uang sekolah seperti biasa. Lalu 10 miliar diperuntukkan buat apa? Seharusnya adik-adik orang ini kritis. Tanya pemerintah daerah 10 miliar buat apa? Tanya PSDKU buat apa 10 miliar? Apa yang dibiayai? Dosen dibayar negara. Harus kritis seperti itu. Kalau kalian cinta terhadap negeri ini, datang di sini, beta bilang jangan teriak di jalan sana. Buat aktivitas masyarakat terganggu. Datang di sini, kantor bupati terbuka sini. Beta bilang terbuka di sini. Kalian mau sampaikan apa? Mau sampaikan pesan apa? Apa kebijakan apa yang buat salah? Silakan pesan. Nanti di situ ada penjelasannya. Jangan teriak di jalan-jalan. Bikin susah bawa polisi yang tidak harusnya mengurus. Ada ruang. Kita bilang, kalau ruang itu tertutup, silakan demo. Negosiasi kalau tidak bisa, silakan demo. Tetapi ruang demokrasi itu ada, pakai itu. Jangan demo. Yang berikut, melakukan persiapan pasar bagi pedagang. Yang tadi saya sudah bilang, pasar timur kebijakan kita itu pasar yang dari dulu itu namanya pasar barat namanya. Pasar itu aktif zaman kecamatan itu waktu angin barat, karena nelayan kita tidak bisa sandar di barat, makanya ke timur. Tradisi itu dari dulu, makanya kita pertahankan. Itu juga sebagai satu tradisi ikon kota, di mana-mana itu ada seperti itu. Tapi kita menata dia supaya tidak terlihat norak. Jam 10 pagi aktivitas dari pagi, jam 10 kita tutup pembersihan. Kenapa? Kita punya kota Dobo ini, pusat kota itu cuma si kecil itu, satu jengkal 50 meter kali 100 meter saja itu kampung Cina. Tidak ada lagi pengalihan perhatian lain. Orang datang di kabupaten ini, kita ke kota mana? Kalau kota seperti itu, malu kita. Kenapa kita buat kebijakan seperti itu? Supaya kita punya saudara-saudara dari Manumbai yang kebiasaan tidur di emper toko, jangan lagi. Kita sebagai kepala daerah malu kalau lihat seperti itu. Jangan dia pada jualan lalu terus seperti itu. Kita datang untuk membawa solusi bagi dia. Saya sudah ke sana dan tidak ada orang yang protes tentang kebijakan ini. Kita malu sebagai orang ARU kalau saudara kita dari kampung datang lalu dia tidur emper jalan. Ini bukan Jakarta, Pak. Kita punya saudara-saudara ada. Kita membatasi pikiran dia yang salah itu. Supaya apa? Dia mau untuk perbaiki. Jangan kebiasaan buruk dipertahankan atas nama itu. Lalu ada orang berteriak atas nama ARU, yang saya bilang tadi 10 tahun kalau ada orang-orang seperti ini, ada 10 kampung saja, bagus. Mungkin daerah ini bisa baik. Tapi kenapa dari 10 tahun tidak ada orang seperti ini? Yang berikut, memperhatikan keluhan masyarakat terhadap kebutuhan air bersih. Ini tadi, bagus. Kita baru 2 bulan lebih.
100 hari sudah sejak pelantikan, tapi kita baru di sini 2 bulan lebih. 2 bulan lebih apa yang kita bisa buat? Itu program 100 hari kerja kita. Yang saya sudah bilang kemarin ada acara, saya minta maaf karena ini baru terrealisasi 50% air bersih. 10 tahun air bersih kita itu mangkrak, macet, tidak ada satu orang pun teriak. Air kuning, bau busuk, semua orang teriak, tidak ada satu orang pun peduli. Ini infrastruktur yang sudah macet selama 10 tahun. Itu PKPDM saya sudah kerja dari pagi sampai 3 malam. Coba lihat jam 10 malam ada di lapangan. Harus lembur supaya mengejar ketertinggalan 10 tahun yang terbengkalai. Pipa-pipa kotor, pompa rusak dibiarkan, aset daerah di PDM habis. Pompa rusak tidak bisa dibeli. Kerugian daerah itu PDM diberi penyertaan modal terus selama 10 tahun. 27 miliar uang di kas daerah tidak ada, uang di kas PDM habis. Siapa teriak? Tidak ada yang teriak. Uang itu kemana? Nanti saya usut. Nanti saya usut. Kalian lihat. Tidak mengeluarkan bentuk kebijakan yang terindikasi sewenang-wenang, bahkan menabrak aturan. Ini yang mana? Kebijakan mana yang menabrak aturan? Saya juga tidak. Oh, tubuh yang ditabut. Tubuh itu menabrak aturan yang mana? Tubuh. Kemarin ada surat dari kementerian, ada gubernur. Surat dari kementerian. Surat seperti itu biasa. Itu surat menyurat, itu otomatis. Kalau ada yang tidak senang dengan kebijakan, silakan menyurat. Itu resmi. Itu bukan menabrak aturan. Kita hanya terlalu cepat untuk membuat langkah. Dan menabrak aturan tidak. Kebijakan ada di pemerintah daerah. Saudara tadi bilang undang-undang 23-24, itulah melekat di kepala daerah. Mereka kalau melanggar aturan, lapor polisi. Ada bawa polisi, lapor. Kalau melanggar aturan. Apakah selama ini kebijakan itu tidak berlaku di kabupaten ini? Kan berlaku, cuma orang tahu diri. Ada orang yang dipecat, ada orang yang dinonjolkan, terlalu banyak tanpa lewat aturan. Tetapi orang itu semua menerima bahwa kebijakan itu seperti itu. Harus saya tanya. Yang berikut lagi, mendorong pemetaan wilayah adat guna mempercepat. Nanti kita proses. Ke bulan Juli nanti kita akan bikin musyawarah adat supaya berhak wilayah itu cepat penyebarannya. Bulan Juli nanti 117 desa, tuan tanah, tua adat, tokoh kepala marga, kepala desanya kita hadirkan di sini. Kita membentuk rukun adat supaya membagi wilayah adat masing-masing. Supaya jangan ini berlarut-larut, supaya pada ini bisa terlaksana. Ini kita persiapkan. Makanya ada ruang diskusi supaya ditanya. Yang berikut, memperhatikan kebutuhan para pekerja. Coba tanya kepala BPLH kemarin, saya sudah panggil ke sini. Guna membicarakan itu, membicarakan sampah, sekaligus membicarakan saudara-saudara kita yang bekerja sebagai pemungut sampah. Saya bilang, kalau dia tidak pakai APD, jangan kasih dia kerja. Lalu yang mana yang protes? Ini aspirasi ini dari mana? Apakah pekerja itu semena-mena dibiarkan begitu? Nah, pekerja punya keluhan. Keluhan? Saya sudah sampaikan, kalau dia tidak pakai APD, APD itu sudah dibagi masing-masing. Saya sudah tanya DLH, Dinas Lingkungan Hidup sudah benarkan, setiap pekerja sudah dikasih APD. Dan setiap hari baku malawan dengan petugas. Nanti besok, saya pikir, yang tidak ada pakai APD pulang. Sudah instruksi, jadi bukan tidak. Bukan soal kemanusiaan, ini soal keselamatan yang pertama dari pekerja itu sendiri. Itu kita sudah lakukan. Tapi yang pekerja itu masih membangkang sampai sekarang.
Saya kemarin sudah panggil lagi. Jadi mau tanya, yang bekerja yang mana nih? Bisa hadirkan dia di sini tidak? Dia tidak. Bisa hadirkan dia tidak, Pak? Tapi dia mengeluh. Hah? Katong pikir ini penting. Semua Tidak sudah ada dibagikan. yang harus bermasalah untuk harus datang menghadap bupati. Iya, siapa Pak? Tapi kalau orang punya keluhan, aspirasi. Iya betul, siapa Pak? Makanya dihadirkan Kalau sini. punya keluhan, Pak. makanya Betul, minta. betul. Dihadirkan di sini supaya begini. Dihadirkan di sini bukan untuk dapat sanksi dia, tidak. Supaya saya tanya bahwa dia sudah dapat APD atau belum. Kalau dia belum dapat, supaya tidak diwajibkan ya. Kalau dipanggil, ya berarti ada perubahan, Pak. Bukan, supaya karena semua sudah dibagikan. Jangan sampai ini isu perorangan yang di luar atau asumsi orang bahwa kenapa orang ini bekerja tanpa ini. Lalu kita berasumsi bahwa pemerintah tidak perhatikan. Kita sudah perhatikan. Jadi ini butuh ketegasan. Seperti bapak-bapak satpol kasihan, tiap hari harus kejar orang di pasar. Hari ini bikin rapi, besok bikin lagi. Hari ini bikin rapi, besok bikin lagi. Nanti bilang ke satpol PP kejahatan lagi, jahat tidak kemanusiaan. Tapi sampai kapan kita harus begitu? Jadi terima kasih karena kalian sudah datang membawa aspirasi. Aspirasi ini saya tahan buat kita ya. Iya. Terima kasih, saya butuh kritikan terus. Kalau memang ada yang salah di lapangan, kebijakan, ada ruang untuk diskusi. Satu lagi, Pak. Ya. Kalau bisa penyampaian terkait dengan apapun bentuk kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah lewat humas protokoler, Pak. Supaya itu menjadi bagian yang sah di tubuh Pemda. Ya, nanti kita buat. Tapi kebijakan tidak semua kebijakan. Mohon maaf, Pak, tapi jangan lewat Facebook. Bukan apa, tapi ada di humas protokoler yang punya tanggung jawab dan tugas. Baik, nanti kita buat. Tapi tidak semua kebijakan kita harus pantang. Ya, benar. Baik, terima kasih. Ya, Pak.